Pandemi COVID-19 ini memang berdampak luas pada mereka yang mencari penghasilan termasuk rekan-rekan disabilitas. Akibat wabah COVID-19, cetakan tempatnya bekerja tutup. Ya teman-teman, paket bantuan bagi warga penyandang disabilitas juga tak luput dari kutipan. Kejadian Bansos Jabodetabek. 86%, 80%, 96%. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respons COVID-19 Inklusif menyatakan bahwa 86 responden kehilangan pekerjaan mereka setelah masa pandemi dimulai. Dan dari data mereka pula, bagi responden yang masih memiliki pekerjaan, 80% diantaranya mengalami penurunan pendapatan. Hal ini berhasil mengetuk pintu hati kami sehingga penelitian berbasis kuantitatif pun kami lakukan yang menghasilkan data primer bahwa 96% responden menyatakan bahwa permasalahan ini layak untuk menjadi sorotan. Simulasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada setidaknya 3,63 juta penduduk yang terseret dalam kemiskinan akibat COVID-19. Menurut Antoni Saputra, peneliti hak disabilitas di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang, menyatakan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan merasakan dampaknya adalah penyandang disabilitas yang jumlahnya sekitar 22 juta jiwa. Hal di atas diperparah dengan kesulitan penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan dari pemerintah akibat administrasi yang buruk sehingga berimplikasi pada fenomena bantuan sosial tidak tepat sasaran. Menurut data yang kami peroleh dari Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respons COVID-19 Inklusif, pada tahun 2020, penerapan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas baru terjadi sekitar 35,4%. Penetrasi tersebut merupakan skala yang sangat kecil, sebab apabila kami gambarkan dengan piktogram, hanya 3 dari 10 penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ada sebuah pertanyaan yang akan kami ajukan. Jadi tanggung jawab siapakah nasib kehidupan 22 juta penyandang disabilitas di Indonesia tatkala pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap mereka? Kami, FG 4 dari kelas MPKTD Universitas Indonesia dengan bangga mempersembahkan KODI, Connect with Amazing Disability, sebuah jenis usaha berbasis penjualan produk ramah lingkungan yang profitnya akan kami proyeksikan seluruhnya untuk biaya teknis dan pembayaran upah terhadap pekerja disabilitas demi meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah pandemi yang masih merajalela. Berdasarkan pendekatan melalui kenyataan yang ada, kita dapat memahami bahwa peran dalam pemberdayaan terhadap kaum disabilitas adalah suatu hal yang krusial. Hal ini disebabkan oleh proyeksi yang sudah kami paparkan sebelumnya, di mana hanya ada 3 dari 10 orang penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Fenomena tersebut membuat kami bertanya-tanya, bagaimanakah nasib 7 orang di antara mereka? Bagaimana apabila kelaparan dan kemiskinan mencekik mereka sehingga timbul kehidupan yang menyiksa? Oleh sebab itu, KODI hadir dengan pijakan pertama yang brilian untuk menciptakan pemberdayaan yang solutif dan aplikatif dengan basis usaha social entrepreneurship untuk mewujudkan Sustainable Development Goals poin ke-10, yakni Reduce Inequalities. Aditya Putra yang mengalami kebutaan tidak lagi mendapat pelanggan dan hanya melayani pijat untuk orang-orang terdekat saja. Mereka berharap kepedulian masyarakat sekitar, salah satunya dengan membeli produk yang dihasilkan kelompok disabilitas. Berdasarkan Kominfo pada tahun 2018, pemerintah menyediakan layanan dan program untuk para penyandang disabilitas melalui Kementerian Sosial. Namun, implementasi dari layanan dan program tersebut masih terdapat banyak permasalahan terkait administrasi, sehingga menyebabkan ketidakmerataan sasaran terutama di kala pandemi ini. Oleh sebab itu, meninjau dari permasalahan yang ada, kami menawarkan suatu inovasi KODI, Connect with Amazing Disability. KODI merupakan produk unggulan yang belum pernah ada sebelumnya dengan ide orisinil yang bergerak di bidang socio-entrepreneurship, yaitu menggabungkan antara produk ramah lingkungan dan juga pemanfaatan jasa sumber daya manusia yang membutuhkan. Melalui eksistensi KODI yang dilengkapi oleh fitur-fitur lain seperti donasi, KODI memiliki peluang besar di pasaran. Menurut hasil dari market research yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa sebesar 95,6% responden menyatakan bahwa mereka tertarik dengan basis dan juga sektor usaha yang ingin dikembangkan oleh KODI. Lalu 98,6% menyatakan bahwa KODI merupakan ide brilian dan 91,9% responden menyatakan tertarik untuk membeli produk-produk KODI. Kemudian hasil market research pada bagian produk mengenai range harga dari peralatan mandi diperoleh sebanyak 36,5% responden memilih range harga 10-15 ribu. Lalu sebanyak 45,9% responden memilih range harga 15-20 ribu.
dan 11,6% responden memilih range harga 20-25.000. Selanjutnya, untuk range harga dari sabun mandi diperoleh 41,9% responden memilih range harga 3-5.000. Lalu sebanyak 44,6% responden memilih range harga 5-7.000 dan 13,5% responden memilih range harga 7-10.000. Selanjutnya, untuk range harga dari sampo diperoleh 25,1% responden memilih range harga 10-12.000, lalu sebanyak 44,6% responden memilih range harga 12-15.000 dan sebanyak 20,3% responden memilih range harga 15-20.000. Dan yang terakhir, untuk range harga dari handuk diperoleh sebanyak 41,9% responden memilih range harga 20-25.000, lalu sebanyak 41,9% responden memilih range harga 25-30.000 dan sebanyak 16,2% responden memilih range harga 30-35.000. Menurut analisis SWOT dan juga studi visibilitas yang kami lakukan, kami percaya bahwa Kodi memiliki peluang besar untuk berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pada realisasinya, kami mengharapkan Kodi untuk dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang disabilitas sehingga mencapai tujuan Kodi itu sendiri, yaitu memberdayakan kelompok disabilitas dalam pembuatan produk Kodi. Tidak ada gading yang tak retak. Meskipun memiliki banyak keunggulan, ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan bagi Kodi, yakni terdapat pesaing yang berkecimpung dalam dunia produk yang sama dan memiliki branding yang lebih menarik serta dengan harga yang lebih terjangkau. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemanfaatan platform online yang ada melalui strategi digital marketing agar diketahui oleh masyarakat. Melalui data primer yang kami dapatkan dari market research Kodi, sebanyak 77% responden menjawab agar penjualan produk Kodi dilakukan melalui platform shopping, disusul oleh platform lain seperti Tokopedia, Instagram Business, WhatsApp Business, Kodi Offline Store, aplikasi Kodi, dan sebagainya. Apabila Kodi menerapkan hal-hal tersebut, produk Kodi bisa bermanfaat bagi semua pihak dan juga dapat menjadi inovasi yang solutif dan aplikatif bagi permasalahan kemiskinan yang merundung kelompok rentan. Terakhir, kami hanya ingin menekankan bahwa Kodi mungkin terlihat sepele dan sederhana, tetapi kami yakin perwujudan dan juga eksistensinya bisa membawa dampak yang luar biasa untuk memberdayakan kaum disabilitas agar meningkatkan kesejahteraan mereka. Once, Mahatma Gandhi said, "I believe equality for everyone." And here we have shared about our ideas as a sustainable solution from the current situation problems. Kodi, connect with the amazing disability. Thank you so much and have a nice day.